12 F5. Saya Maulina Hapsari dari kelas 12 F10. Hari ini kita akan membuat tugas sosiologi tentang kearifan lokal. Sekarang kita berada di Rumah Aceh. Rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumah Aceh. Rumah tradisional ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol budaya, sejarah, dan kearifan lokal masyarakat Aceh. Mari kita saksikan lebih dalam tentang arsitektur, filosofi, dan makna yang terkandung dalam setiap sudut rumah adat Aceh yang kaya akan nilai tradisional dan spiritual. Jadi tetap bersama kami untuk perjalanan yang mendalam dan penuh wawasan ini. Yuk kita mulai petualangan kita di Museum Aceh. Seramo Mekah nang Rosyuhada, ujung Sumatera, Aceh pusaka. Tano indah tu bumi mulia, tapuare mendung kepelindo bangsa. Hobatan nyupi ke panglima perang, selamat iman puji obala, menangga wasit let para ulama. Tanoh ka utuh bejrok tak jaga. Bangunan ini berisi tempat mempelai bersanding, sesinggana ditata dari seperangkat kasur dan bantal guling yang tersusun di bagian kiri dan kanan, masing-masing 7 buah. Dalam masyarakat Aceh, bantal guling seperti ini dikenal dengan nama bantal muntako, sesuai dengan wujudnya di mana pada kedua bagian kepalanya dihiasi lempengan bersulam dengan emas dan perak, atau bahkan dihiasi dengan lempengan emas atau perak bertatakan motif ragam hias, seluruhan dan bunga. Lanjut dengan sifat. Bagian plafon ruangan ini ditutupi dengan kain langit-langit yang pada setiap sudutnya dilapisi dengan kain warna merah dengan ragam hias bunga sudut. Bagian pinggir langit-langit dihiasi pula dengan gantungan ayu-ayu berkaca. Sedangkan keseluruhan dinding ditutupi dengan tirai. Tirai ini berwarna dasar merah dan kuning yang berbentuk motif jalur-jalur atau busur yang berwarna khas Aceh, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam. Bagian pinggir tirai dikelilingi dengan solaman kasar bermotif bunga mulur atau bunga melu. Bagian lantai ditutupi dengan madani yang dilengkapi dengan peralatan upacara kaki tangan yang terdiri dari dalong, cerana, pedang, cilik, kuda, dan alat penerangan atau panyar. Kesemua peralatan ini terbuat dari bahan kuningan yang dihiasi dengan penutup dan kain perhiasan atas. Hai Aceh nyo megah bijih pahlawan, nibak geme perang gelit penjajah, gepetenang gro ada walun sayang, nibak seaboh jan gedem rodara. Bandi teka uro cika mejangan, ong ado cicem camajan, oh di pengen soalon i, oh di semano pasti. Angin di Ada beberapa pertanyaan ini. Dan jawab ya. Iya, pertanyaan biasa. Terkadang pertanyaan biasa itu kita menjawab dengan luar biasa, Iya. nanya sedikit tapi butuh, karena yang harus kita jawab itu harus bahas. Mulai kalau ibu nggak tahu tetap ibu tidak tahu. Iya. Ya silakan. Ini apa saja barang-barang atau koleksi yang ada di Museum Aceh? Bu? Museum aja. Iya, keseluruhan Kalau dibilang bukan barang ya, koleksinya Koleksinya. banyak koleksi kita sini. Ya kan? Ada yang keramik, bisa kita lihat seperti
di dalam rumah Aceh itu ada keramik yang lucu-lucu itu, ada di situ juga berita tentang pelaminan, ada ruang tidur hari-hari yang bisa kita jelaskan dengan masyarakat. Nah inilah bentuk rumah tradisional orang Aceh. Nah, banyak barang di sini. Kita ada 10 koleksi ya, 10 barang. Kurang apa namanya? Nah, banyak di sini. Kita juga di sini kalau di ruang pameran data itu ada bercerita tentang Gustav Bumi, ya nanti kita bisa lihat warna-warnanya. Apa tuh sih warna-warnanya untuk apa ini Pak? Biar masyarakat awal yang nggak pernah lihat tinggalnya bagaimana, beruang bagaimana, kan anak-anak itu banyak yang nggak tahu. Kita oke lah, kita lihat tapi pun kadang-kadang sebagian orang nggak tahu. Jadi banyak di sini collectingnya, ada keramik, ada kain, ada tenun, ada naskah. Kalau kita jabarkan banyak. Ini dari kapan Bu didirikannya? Maksudnya pertama kali tempat ini ada di Iya, museum aja ya. Museum ya. Dari tahun Ya berbicara tentang rumah Aceh ya. Iya. Awal mulanya museum itu rumah Aceh. Oh, ini rumah Aceh yang asli ada di sini atau asli? Asli. Dari Dari tinggal dulu ya. Kita cerita dulu, jadi kita bisa pahami gitu ya. Awal mulanya yang museum itulah rumah Aceh. Kita udah punya gedung satu lagi di sana yang ada binatang tuh. Maka sebagian barangnya dibawa ke sana. Jadi ini cuma meninggalkan yang ada di rumah Aceh menjadi koleksi museum. Ini koleksi dia. Asal mulanya tuh dia pertamanya nggak di sini, tapi di Semarang. Ada satu orang kurator museum Aceh yang namanya Nesta Musa, itu orang Belanda. Mereka senang ya, ini rumah Aceh ini suruh buat dengan rumah Aceh. Kita mau buat rumah ini dan kita akan pamerkan di Semarang. Nah, tapi Semarang ini kan dia model pasar kan, pasar. Kan dibuat di sini dan dipasangnya di Semarang, di pasar Semarang. Itu dalam rangka perayaan budaya orang Belanda, budaya Belanda lah ya. Itu di tahun 1914. Kenapa ya? Kenapa bisa balik ke Aceh? Itu kan pertanyaan. Iya, Ini rumahnya bisa balik lagi ke Aceh. Karena pada saat itu kita menjadi ruang pamer terbaik, ya. Ungkapannya talian menjadi ruang pamer terbaik. Makanya sudah kali ini punya orang Aceh nih. Kita balikkan ke Aceh. Kenapa juga pada saat itu rumah kita nih kan di ruang terbaik ada Pak Mas. Ya kan, 11 perak dan 30 dibuatkan ke Aceh pada tahun 1914. Nah, dia kan mode pasar, bongkar bawa ke Aceh. Di tanggal tepatnya 31 Juli 1915 berdirilah Museum Aceh. Sudah 119 tahun. Makanya nggak di sini tapi di Pulau Padang tahun 1999 baru dibawa ke sini. Dari riwayatnya jadi sudah 116 tahun. Jadi tahun 31 Juli 1915 berdirilah Museum Aceh. Ini Bu, apa kan rumah Aceh tuh khas ya dengan atap itu? Itu memiliki bentuk gimana tuh? Awalnya itu kan kayak itulah nanti lah Ibu gimana rumah Aceh? Gini ya. Paham? Itu mengambil dari apa juga ya, orang dulu itu berpikir secara nah, dia berpikir begitu begini, bagaimana rumah Aceh itu bisa dipakai dulu sama dengan banyak itu sama gini, dia tentunya jadi memang saudara mudah supaya tidak saling yang pas ada filosofi. Rumah Aceh seharusnya dibuat seperti itu antara timur dan barat. Timur, ya. Itu kenapa tuh timur barat? Yang pertama tempat utama mudah menghadap ke barat. Jadi itu begitu ya. Iya. Jadi nanti kalau orang tanya siapa pun tanya orang itu misalnya susah cari Langsung. nah ke sana tiba ya. Kemudian makanya pintu rumah Aceh di tengah ataupun sebelah timur. Nggak ada pintu rumah yang sebenarnya rumah Aceh di sebelah barat nggak ada. Ada sebelah sana namanya apa? Itu perhitungan orang dulu seperti itu. Kemudian kan tinggi lagi tuh udah bagian itu. Kenapa sih? Begini ya, terus begini.
supaya tidak melawan arus angin. Karena kan kita kencang pribadi kan karena itu pas antara itu dari Columbia dari gini, jadi yang tapi cuma merah ini ya, menunggu detik selesai. Kemudian saya juga ada tadi waktu lagi sama tinggi di bawah itu banyak fungsinya. Nah, karena bisa dari Papua semua. Karena kan waktu saat kenduri, maka ibu potongannya di bawah, ibu-ibunya semua di bawah. Dari dulu orang masyarakat itu suka dengan namanya kenduri. Kan kita nggak punya bumbu. Sekarang dulu kan batu gile, kan? Jadi kan dari dulu sudah diberikan masyarakat. Dan cara bentuknya seperti ini ya, supaya memang sudah ada turun dalam campur aja memudahkan menghadap kiblat supaya jangan diterpaan gitu naik-naik, kemudian bawahnya bisa digunakan juga gitu. Ya penjelasannya tadi. Terus kira-kira bahan-bahan alami apa yang digunakan dalam konstruksi rumah Aceh? Oh, bahannya ini daerahnya gitu. Selain kan terbuat dari kalau biang tuh kayu simantuk di namanya kayu simantuk. Kayu simantuk, kayu bekas untuk tarik. Atau apa Rumbia. sabu? Daun sagu rumbia, iya. Itu digunakan gitu karena kalau daun kelapa nggak bisa. Nah, ini kan banyak bahannya, tidak itu juga ada nanti ada tali hijau, ada kemudian itu ada apa namanya batang pinang itu kita gimana? Temennya yang paling utama itu ada kalsium. Kita orang Aceh, saya kita bisa masukkan atau gimana? Khas kita orang Timur. Warna khas orang Aceh hijau, hitam, merah dengan kuning. Iya. Iya benar. Kalau menurut ibu itu hitam dan merah itu hampir sama. Apa berbeda? Kan yang semua coba hitam. Iya. Jadi Keadaannya, semuanya hitam keberaniannya. Kemudian kalau warna kuning itu kan kemuliaan. Ya. Kalau hijau itu sejuk. Sejuk itu nampak, aduh, mayu, ya makanya kita orang Aceh itu terima tamu apabila sangat-sangat luar biasa welcome. Tamu itu bagaikan raja. Kayak tidak kita tidak boleh memandang miskin, kaya, Kristen, Islam, luar negeri, dalam nggak bisa lihat tuh. Karena apapun yang kita ceritakan dengan cerita yang sama. Mereka tahu sejarah itu benar adanya. Jadi kalau museum ini nggak bisa mencerita sejarah apa-apa. Kalau cerita yang betul. Iya. Benar adanya, sejarah itu tidak bohong. Iya. Jangan berani mengubah-ubah sejarah itu. Bukadup syedaralon tak sing kesingo
شمشمي ولا هيلة ولا شمع شمشمي هيلة ولا أوني ولا شمع شمشمي ولا هيلة ولا شمع شمشمي